Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, perkenalkan nama Ibu Piska Nurasipa yang akan menemani kalian pada pembelajaran hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan terus semangat ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar. Baik anak-anak, setelah membaca doa tadi, mari kita ice breaking dulu yuk supaya lebih semangat saat belajar. Yuk ikuti gerakan pada video berikut dengan penuh semangat ya. Oke semua, kita bergerak bersama. Kanan, 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 kanan. Kiri, 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 kiri. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Berputar, jongkok dan melompat. Hore, maju, 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 maju. Mundur, 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 mundur. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Berputar, jongkok dan melompat. Hore. Anak-anak, melalui pembelajaran hari ini, kalian akan belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah bersama melalui musyawarah, menghargai pendapat orang lain, mencapai kesepakatan bersama, serta menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk ikuti pembelajaran hari ini dengan semangat agar tujuan tersebut dapat kita capai bersama. Coba ingat pengalaman kalian ya. Pernahkah kalian berbeda pendapat dengan teman atau keluarga di rumah? Bagaimana cara kalian menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut? Setiap orang tentu pernah memiliki pendapat yang berbeda. Nah, agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan pertengkaran, kita dapat menyelesaikannya melalui musyawarah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ada video nih untuk kalian. Coba diperhatikan baik-baik ya, lalu kalian lihat bagaimana cara tokoh-tokoh di dalam video menyelesaikan masalah dan mencapai kesepakatan bersama. Menurut Ibu, sebaiknya kita beli motor, Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Tidak apa-apa, jauh sedikit. Lagi pula, menurut Bapak, lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Iya, Ibu tahu, menabung memang penting. Tapi motor juga penting, Pak. Kita perlu usahakan beli motor. Apalagi motor kan bisa dipakai untuk keperluan lain juga. Misalnya saja untuk antar anak-anak ke sekolah. Sepertinya belum mendesak. Anak-anak selama ini tidak mengeluh kan? Jalan kaki pulang pergi ke sekolah? Ya memang tidak sih. Tapi kita ini sebenarnya memang sudah perlu punya motor. Misalnya saja untuk Ibu. Kalau Ibu harus ke pasar, lalu untuk... Kita lanjutkan saja diskusinya nanti ya, Bu. Kalau anak-anak sudah tidur. Menurut Bapak bagaimana? Apa kita izinkan minum es tong-tong besok? Terlalu sering minum es kan tidak sehat. Lagi pula, boros sekali kalau kita izinkan membeli es tong-tong setiap hari. Tapi, kasihan juga kalau tidak diizinkan. Kita sangat suka es tong-tong. Bagaimana kalau kita beri waktu dia beli es seminggu sekali saja, tiap hari Jumat sore setelah dia pulang main. Di hari lain, tidak boleh. Wah, bagus. Bapak setuju. Mudah-mudahan lama-lama Ita tidak lagi minta dibelikan es tong-tong. Oh ya Pak, soal rencana beli motor, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita beli motor bekas saja? Kan tidak terlalu mahal. Bisa saja kita cari motor bekas. Tapi kita lihat dulu harganya. Kalau kira-kira kita mampu mencicilnya, ya kita beli. Tapi kalau tidak, Bapak pikir lebih baik kita menabung dulu sampai tabungan kita cukup. Ibu setuju? Nah, bagaimana? Menarik bukan? Dari video tadi, kita bisa melihat bahwa perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui musyawarah hingga mencapai kesepakatan bersama. Lalu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan musyawarah?
Yuk kita pelajari bersama. Musyawarah merupakan kegiatan berdiskusi bersama untuk mencari solusi dan keputusan yang terbaik. Saat musyawarah, setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya dengan sopan. Setelah mengetahui pengertian musyawarah, sekarang mari kita pelajari sikap-sikap yang perlu kita terapkan saat bermusyawarah. Yang pertama, berani menyampaikan pendapat. Yang kedua, mendengarkan pendapat orang lain. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Nah, anak-anak, supaya lebih jelas, yuk kita simak contoh musyawarah di rumah dan di sekolah. Nah, di sini ada 3 contoh musyawarah di rumah. Yang pertama, menentukan tujuan liburan. Yang kedua, membagi tugas rumah. Dan yang ketiga, menentukan waktu berkumpul. Oke anak-anak, musyawarah juga sering dilakukan di sekolah loh. Misalnya, untuk menentukan jadwal piket. Kalian bisa berdiskusi bersama untuk membagi tugas kebersihan secara adil. Selain itu, musyawarah juga dapat dilakukan saat memilih ketua kelas. Melalui musyawarah, kalian dapat menentukan pemimpin kelas berdasarkan kesepakatan bersama. Contoh lainnya yaitu saat menentukan kegiatan kelompok. Setiap anggota kelompok dapat berdiskusi untuk menentukan tugas dan menyusun rencana bersama. Nah, anak-anak, setelah mengetahui contoh musyawarah, sekarang mari kita pelajari langkah-langkah dalam musyawarah. Yang pertama, menyampaikan masalah. Masalah dijelaskan agar semua memahami. Kedua, setiap peserta dapat menyampaikan pendapat, ide, atau saran yang dimilikinya. Ketiga, saat ada yang berbicara, peserta lainnya mendengarkan dengan baik dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Selanjutnya, semua pendapat didiskusikan bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Lalu, keputusan bersama ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh seluruh peserta musyawarah. Nah, setelah melalui berbagai langkah tersebut, musyawarah akan menghasilkan sebuah keputusan bersama. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan hasil musyawarah? Yuk kita pelajari bersama. Jadi, hasil musyawarah itu merupakan keputusan yang telah disepakati bersama oleh seluruh peserta musyawarah. Keputusan hasil musyawarah ini harus diterima oleh semua pihak dengan rasa ikhlas agar tercipta suasana yang rukun dan damai. Oleh karena itu, setiap peserta perlu menghargai dan melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anak, sekarang saatnya bermain game interaktif. Katak loncat, silahkan scan QR code yang tersedia pada layar untuk mengakses permainan. Selamat bermain! Baik anak-anak, setelah bermain game interaktif tadi, sekarang saatnya mengerjakan LKPD yang telah disediakan. Silahkan scan kode QR yang tersedia pada layar untuk mengakses LKPD. Diskusikanlah terlebih dahulu bersama orang tua di rumah, kemudian isilah LKPD pada Google Form sesuai hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Selamat mengerjakan! Sekarang saatnya mengisi refleksi pembelajaran. Silahkan scan kode QR yang tersedia pada layar, lalu isi refleksi dengan jujur ya. Selamat mengerjakan! Baik anak-anak, sebelum pembelajaran berakhir, mari kita simpulkan materi hari ini. Musyawarah adalah kegiatan berdiskusi bersama untuk mencapai kesepakatan. Dalam musyawarah, kita harus menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak. Dengan musyawarah, kita dapat menjaga kerukunan dan menyelesaikan masalah dengan baik. Baik anak-anak, terima kasih atas semangat dan partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Semoga materi tentang musyawarah dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're